Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apa ya? Selasa hari ini kita ditakdirkan untuk bertemu. Mungkin sudah hampir berapa? 1 tahun ya kita tidak bertemu. Ya mungkin saat semester 5 tidak ada jam di semester 5. Dan di semester 7 ini kita ketemu. Oke. Di semester ini saya kebagian mata kuliah untuk mata kuliah sebenarnya adalah lanjutan dari mata kuliah prasyarat studi atau kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Ya. Saya di sini akan menyampaikan mata kuliah inti, ya artinya mata kuliah yang harus dan wajib diketahui oleh mahasiswa pemerintahan. Ya. Mata kuliah ini adalah salah satu khasnya mahasiswa atau seorang saintis, seorang ahli di bidang pemerintahan yang itu terkait dengan analisis kebijakan publik atau analisis kebijakan pemerintah. Ya. Mungkin di mata kuliah kebijakan publik adik-adik sudah mempelajari tentang teori-teori kebijakan, yang mana nantinya adik-adik adalah sebagai seorang analis kebijakan publik. Salah satu luaran daripada profil lulusan mahasiswa pemerintahan itu adalah sebagai analis kebijakan. Makanya ketika ada formasi PNS, ASN itu biasanya masuknya ke analis kebijakan. Ya, walaupun mungkin ketika ngomong kebijakan di pemerintah mungkin nggak sangat keterkaitan, dan tugas pokok daripada pemerintah salah satunya adalah membuat sebuah kebijakan yang memberikan ketertiban, kedisiplinan, kebahagiaan, kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi yang namanya kebijakan, apalagi kita ngomong publik, ngomong masyarakat, ngomong orang banyak, tentunya tidak bisa semua kebijakan itu bisa diterima oleh masyarakat. Ketika itu diterima atau ditolak, maka disinilah keahlian atau kemampuan untuk melihat, menganalisis kebijakan itu, apakah kebijakan itu populis atau tidak, bisa diterima atau tidak. Nah, inilah yang insya Allah pada pertemuan di semester ini kita coba mengulas, berdiskusi tentang itu. Entah nanti adik-adik mencoba mencari sebuah contoh kasus kebijakan apa, sehingga kebijakan itu bisa Anda pelajari titik, poin, kelebihan dan kelemahannya, sehingga itu nantinya akan menjadi sebuah evaluasi kebijakan. Sebenarnya kalau kita bicara kebijakan, banyak mata kuliah yang seharusnya adik-adik perdalam terkait dengan itu. Biasanya kalau di magister jurusan pasca sarjana memang ada jurusan kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini banyak sekali. Nah, kebijakan publik itu bisa juga terkait dengan apa saja. Kalau kita orang pemerintahan berarti gejala-gejala pemerintahan. Apa saja yang menjadi kewenangan, apa saja yang menjadi kebutuhan, kepentingan masyarakat, itu adalah menjadi kewenangan yang harus diputuskan. Nah, ini yang menjadi dasar pemikiran kita terkait dengan mata kuliah analisa kebijakan publik. Harapannya atau tugas mata kuliah ini adalah menganalisis atau mengatasi masalah. Bukan berarti ya memang ada tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah kebijakan itu biar populis, bisa diterima, bisa menjadikan sesuatu yang baik bagi kita semua. Maka itu harus ada sebuah strategi atau teknis untuk menganalisis kebijakan. Banyak para pakar juga, yang paling terkenal di sejak zaman saya, yang buku yang pelajari itu adalah bukunya William N. Dunn. Nah, itu banyak buku yang beredar di toko-toko atau di umum, buku-buku terkait dengan analisis kebijakan. Harapannya yang kedua, bahwa mata kuliah ini bisa memberikan informasi atau konsekuensi alternatif, ya,
bagi kebijakan berikutnya atau ke depannya seperti apa. Tentunya orang akan berpikir atau institusi akan berpikir bahwa dia berharap akan lebih baik. Tidak ada kebijakan yang tujuannya biar lebih jelek, itu tidak ada. Kecuali ada kepentingan politik tertentu. Misalnya, ada kebijakan ini dibuat agar apa? Misalnya kalau dalam proses undang-undang pemilu misalnya, biar kandidatnya tidak masuk dalam pencalonan. Nah, akhirnya ada review, ada sebuah usulan, ada sebuah masukan agar dirubah pasal atau bunyi dari pasal kebijakan itu. Nah, itu bisa juga terjadi. Tetapi pada umumnya kebijakan itu diarahkan pada menuju hal-hal yang lebih baik. Ini tujuannya. Kemudian yang ketiga ini harapannya adik-adik nanti itu bisa mengidentifikasi isu-isu kebijakan yang perlu menjadi agenda kebijakan atau istilahnya agenda sentral. Artinya ketika adik-adik mahasiswa itu harus punya kepekaan terhadap kebijakan publik. Ya. Aji ojo sambat tok rek ngono lho. Jadi ketika adik-adik melihat kenapa ini kok menjadi masalah di masyarakat, apa yang menjadi itu Anda harus peka. Jadi kalau dalam orang sosial istilahnya adalah kepekaan sosial. Tapi kalau orang pemerintah adalah kepekaan terhadap kebijakan pemerintah atau kebijakan. Berarti ini ada yang salah. Karena pemerintah itu punya kekuasaan memaksa secara sah, maka jangan salahkan ketika penegak hukum itu menjalankan atau pemerintah itu menjalankan kebijakan itu sesuai peraturan yang ada. Ada kalanya para implementer, ya, implementer itu pelaku, pelaksana. Sebenarnya di hati nuraninya tidak bisa terima, Rek. Sebenarnya ini gak tepat. Tetapi karena ini aturan, ya mau tidak mau, ini harus dijalankan. Nah, walaupun masyarakat banyak yang protes. Nah, ini biasanya yang dirasakan oleh para penegak hukum atau para pemimpin atau para pejabat stakeholder yang hadir di dalam masyarakat. Banyak kebijakan itu macam-macam, ya. Ada juga yang kebijakan misalnya pembagian BLT misalnya. Mungkin ketika ada di desa itu pengajuannya banyak, Rek. Dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ternyata setelah diverifikasi diajukan katakanlah 200. Padahal kemampuan negara hanya 100. Terus bagaimana kita mensikapi kebijakan pemerintah pusat untuk diimplementasikan pada masyarakat desa, padahal data kita yang ajukan dan kenyataan yang kita terima tidak sama. Bagaimana kita memilah dan memilih siapa yang berhak? Nah, itu biasanya sih. Kemudian misalnya adik-adik sudah pakai hijab bagus, merek hijabnya bagus, pakai model-model yang bagus, tapi ketika adik-adik naik motor harus pakai helm, ya. Padahal ketika adik-adik pakai helm, wah ini merusak model jilbab, Pak, nggak nyaman Pak. Tapi karena ini aturan, maka adik-adik harus pakai. Kemudian ada polwan yang melakukan rahasia operasi misalnya. Adik-adik nggak pakai helm, kenapa nggak pakai helm? Wah ribet Pak. Ini loh jilbab saya ini nanti bagaimana gitu kan? Tetapi ini aturan ya. Kalau dia sebagai perempuan, ya sajanya ya gak nyaman saya. Tetapi karena ini aturan ya harus ditegakkan, harus dijalankan. Makanya kita juga sering mungkin berprasangka ya kepada penegak hukum atau pejabat pemerintah, iya tuh gak duwe hati tuh gak duwe nalur itu. Tapi karena apa? Ya mungkin kalau kita desak, ya mohon maaf,
Saya secara pribadi mungkin juga nggak bisa terima dengan kondisi seperti ini. Tetapi karena ini menjadi kebijakan pemerintah, kebijakan negara, ya mau tidak mau harus saya jalankan. Walaupun risikonya, saya juga. Nah, ini yang biasanya terjadi di masyarakat. Nah, isu-isu yang biasa terjadi di masyarakat, masyarakat ada yang apatis, ada yang kritis, ada yang karena ini presiden pilihannya, karena pemimpin pilihannya, api elek yo dilakoni aja. Ada seperti itu. Kemudian yang keempat, harapannya dalam kajian ini bisa melakukan monitoring, bisa memberikan progres, penilaian sejauh mana keberhasilan dari sebuah kebijakan. Intinya pokoknya hasil akhirnya adalah memberikan rekomendasi. Artinya dalam analisis ini kita bisa mengetahui sejauh mana proses kebijakan ini dijalankan. Kenapa semua proyek-proyek infrastruktur itu tidak bertahan lama misalnya? Apa yang salah misalnya? Apa yang salah dalam kebijakan pembangunan infrastruktur kok bangunannya nggak sampai tahan? Anda lihat infrastruktur pembangunan jalan yang di Kabupaten Mojokerto, semua jalan dicor. Baik jalan tikus, mau jalan ke kuburan, mau jalan ke sawah, mau jalan, semua dicor. Tetapi kualitasnya mungkin nggak sampai 5 tahun. 3-4 tahun sudah pecah atau rusak. Padahal kalau kita lihat bangunannya, perencanaannya sangat bagus. Bayang norek ngecor dengan ketebalan 30 cm. Bayangkan 30 cm. Anda pukul sama tangan Anda, mungkin tangan Anda yang sakit gitu kan. Dengan palu mungkin sulit, tetapi kenapa kualitasnya tidak bisa sampai 5 tahun ke atas? Kok beda dengan infrastruktur yang dibangun oleh zaman Belanda? Ya. Anda lihat dam-dam atau irigasi sungai, bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda, sampai 5 tahun bangunannya masih bisa dikatakan utuh. Berarti ada yang salah ini. Mungkin adik-adik secara umum kasar-mata menyalahkan pemborongnya. Tapi ketika adik-adik audit di pemborongnya, iya mas, ini anggarannya 18 miliar. Tapi saya harus store ke sini. Akhirnya anggaran 18 miliar itu tinggal 11 miliar. Padahal perencanaannya untuk kebutuhan 18 miliar berarti untuk 20 kilo. Nah, padahal ada anggaran 11 miliar. Lebih ya akhirnya nyukup norek. Materialnya dikurangi. Kesini ram-ramane bisa dikurangi. Biar jadi kuantitasnya bisa terpenuhi, tetapi kualitasnya bisa juga dikurangi. Sehingga masa atau kekuatan itu bisa tidak bertahan lama. Ini berarti bisa juga menjadi monitoring, sehingga tahu progresnya. Artinya harus apa yang harus dibenahi misalnya, seperti mekanisme lelangnya, pengawasannya, atau bisa juga tahapan pencerminan, pencairan. Saya nggak ada korupsi Pak, cuma dananya itu turunnya termin 4 kali, bayangkan. Kita ditarget 2 bulan. Nah, kalau saya ada proyek berarti saya harus nekori dhisik Pak, bandani dhisik Pak. Kalau uangnya hanya cair 20%, 30%, 40%, masuk mari tuku material nunggu dadi. Ya kontrak waktunya kita nggak bisa. Nah, itu macam-macam kalau Anda lihat. Ini kalau lihat infrastruktur. Belum lagi kebijakan yang lain.
Kemudian yang kelima, tujuan dari infrastruktur ini adalah menghasilkan sebuah evaluasi kebijakan atau metode-metode aktual. Artinya dalam kajian analisis itu bisa memberikan referensi, memberikan masukan bagi implementer, bagi sang pelaksana. Mungkin kalau pembangunan infrastruktur harapannya dilaksanakan sebelum bulan 8 atau sebelum Agustus misalnya. Loh kenapa? Kalau kalender musim di negara kita adalah diperkirakan bulan September ke atas atau Oktober, November itu sudah mendekati musim hujan. Kalau musim hujan ini sudah terjadi, kemudian kita melakukan bangunan infrastruktur, maka hasilnya enggak maksimal. Maka apa yang harus dilakukan kalau percepatan pembangunan infrastruktur itu di bawah bulan itu? Berarti kalau harus skala prioritas, pencairan anggaran harus seperti itu. Nah, dinamika persoalan di teknis, administrasi, birokrasi di negeri kita juga menjadi persoalan, Rek. Apalagi sekarang ada transformasi dari manual ke digital. Di sisi lain budaya kita masih terbiasa dengan pelayanan, administrasi, birokrasi dengan sistem manual. Kemudian diarahkan ke digital. Sebenarnya harapannya ketika kita ingin menggunakan digital itu mempercepat, mempermudah. Tetapi kesiapan masyarakat maupun SDM yang ada di pemerintahan kita belum tentu semua sama, baik sarananya, pengetahuannya, skillnya. Semisal contoh, pemerintah sudah kampanye, Rek, mengeluarkan IDK, identitas kependudukan digital. Itu harapannya dalam mengurangi volume pelayanan di kantor, tetapi faktanya apa yang terjadi? Ternyata aplikasi itu tidak bisa efektif dilaksanakan di masyarakat. Ya mungkin karena masyarakat kepedulian dan itu mungkin banyak yang mengajukan, tapi kapasitas sarana sumber daya yang ada di kantor maupun teknologinya belum cukup, sehingga menjadi kendala juga. Akhirnya kembali, jadi pelayanan menjadi dua, ada yang digital, ada yang masih harus datang ke kantor tapi ngisi form di ini di dunia pelayanan. Di dunia pendidikan mungkin bisa juga seperti itu. Contoh mungkin di kampus kita ada kebijakan hybrid. Nah ini apa gitu? Ada yang luring maupun daring. Daring oke. Mungkin bisa juga mempermudah atau fleksibilitas adik-adik untuk melaksanakan kuliah. Tidak harus datang ke kampus. Tapi syaratnya harus online. Online mungkin ada beberapa kendala. Dosennya juga mempersiapkan materi daringnya, aplikasinya, koneksi internetnya, dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipenuhi. Kemudian mahasiswa juga seperti itu. Kemampuan dari kita, baik dosen maupun mahasiswa, bisa juga nggak sama. Ada yang di rumah ada wifi-nya, terus nggak masalah Pak. Daring 10 kali nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada wifi-nya paketan 5 giga habis, Rek. Sehari. Iya. Mungkin efektifnya adik-adik kuliah bisa sambil cuci, bisa sambil masak, bisa sambil nonton TV, bisa sambil tidur dan sebagainya. Tetapi bagaimana penerimaannya? Apakah efektif atau tidak? Tetapi akhirnya ada yang luring, ada yang daring, hybrid. Berarti kayak kuliah seperti ini misalnya. Ada yang nggak masuk, ada. Berarti bisa juga live. Wah, kene nggawe live.
Bisa lihat di YouTube, dia sambil di kafe, ada adik di kelas, sama-sama kuliah. Bayangan kita itu bagus, tetapi ketika kita laksanakan banyak hal yang menjadi kendala. Nah inilah ketika ngomong analisa kebijakan, apakah ini efektif kita jalankan? Misalnya kalau adik-adik membuat riset, efektivitas kuliah menggunakan sistem hybrid misalnya. Anda riset mulai dari fakultas ekonomi, PAI, teknik, fisip, dan lainnya. Anda memberikan kuesioner pada adik-adik mahasiswa. Atau mungkin adik-adik ketika mau KRX-an, saya kira ada post test ya, ada ngisi pertanyaan. Atau mungkin Anda ditanya. Nah itu kalau Anda skala, misalnya dari 1.000 mahasiswa menyatakan efektif, lanjutkan. Kalau dari 1.000 mahasiswa hampir 60% menyatakan tidak efektif, ya perlu peninjauan ulang. Oke, berarti apa kendalanya? Paketannya Pak. Oke, berarti paketannya harus ada kebijakan. Oke, berarti mahasiswa setiap bulan dapat subsidi 50.000. Dosennya dapat paketan 100 giga, mahasiswa dapat 30 giga. Aman rek, masih daring luring Kak. Misalnya itu. Ini contoh-contoh, dan banyak lagi kalau adik-adik mau. Nah, dari tujuan kita mata kuliah ini yang saya sampaikan 5 di atas ini, nanti kita pecah-pecah menjadi sebuah bahan kajian. Yang pertama adalah kita membahas tentang formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan itu kita berbicara tentang materialnya. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, bisa juga sumber daya manusianya, anggarannya, sarananya, waktunya. Kalau di desa atau di negara itu ada kalender musimnya, itu harus dipertimbangkan. Nah ini nanti kita akan mengulas tentang formulasi kebijakan itu. Kemudian ada forecasting. Jadi di dalam kajian analisis kita harus bisa meramalkan, artinya memprediksi 2-3 tahun ke depan seperti apa. Walaupun kita nek wong agomo nek kadang yo awak dhewe ku sapa rek. Siapa yang tahu nanti habis itu nanti misalnya Kiki masih hidup misalnya. Enggak tahu kan. Tetapi kalau ini ngomong manusia, ngomong kajian analisa kebijakan publik, kita harus bisa meramalkan, memprediksi kalau masa jabatannya 5 tahun, ya 5 tahun ini kalau ini dilaksanakan dalam 1 tahun ini seperti apa. Jadi Anda harus memperkirakan, meramalkan. Jadi mahasiswa pemerintahan atau ahli sains ilmu government harus bisa memprediksi. Kalau kebijakan itu baik, Rek. Anda lihat pemimpin-pemimpin yang visioner, itu melihatnya tidak dalam waktu yang pendek, tetapi dalam waktu yang sangat panjang. Artinya apa? Walaupun perubahan zaman itu sudah diprediksi, artinya kebijakan itu masih aktual, masih bisa dijalankan. Kalau tidak bisa dijalankan, ya jangankan setahun, 3-4 bulan aja sudah ada revisi. Di forecasting itu adalah meramalkan ke depan seperti apa. Misalnya adik-adik, hari ini atau mungkin dalam hidup Anda, dalam usia saya, ini adalah masa-masa pendidikan, saya menempuh pendidikan. Saya tidak harus bekerja dulu, tapi
menguatkan pengetahuan, skill, SDM sampai ke jenjang perguruan tinggi, bahkan nanti sampai S2, S3 lah. Tapi minimal saya hari ini mungkin saya harus lulus S1, sarjana. Harapannya setelah sarjana saya bisa bekerja. Kalau sudah bekerja berarti saya sudah punya pendapatan baru. Makanya biasanya kita punya planning, punya perencanaan tentang hidup. Mungkin di usia Anda sampai 22 tahun Anda masih menempuh kuliah. Kalau yang perempuan 22 tahun mungkin 23, 24 oke lah nikah, baru bekerja. Atau bisa juga setelah lulus kuliah usia 22 Anda bekerja. Apapun, menata ekonomi, menetapkan sebuah status. Bagi yang cowok mungkin ketika ditanya, kamu setelah lulus kerja apa? Nah, kan bisa ditanya, walaupun mungkin jadi staff itu nggak masalah. Nah, kalau sudah ada identitas bekerja apa, baru menata keluarga. Kalau cowok biasanya. Ya, ini perencanaan, tetapi kita nggak tahu apa yang terjadi di depan seperti apa. Faktanya, pengalaman yang di angkatan senior Anda tidak seperti itu, Rek. Baru sampai lulus wis menata keluarga. Jadi proses skripsi itu sama istrinya. Nah, lihat, ada beberapa kakak kelas di tiap angkatan pasti terjadi seperti itu. Terjadi cinlok antar teman, akhirnya jadi jodohnya, akhirnya skripsi bareng. Nah, makanya kemarin ketika habis wisuda, ada saya kuliah di Universitas Islam Majapahit tidak hanya dapat gelar, tapi dapat suami juga. Lah ya omrek ini. Bimbingan skripsi nang omah mbek gendong anake rek. Piye rek? Aku ya apa kudune nek ngene iku. Nah, itu perencanaan. Tetapi kita harus bisa memprediksi ke depan hidup kita seperti apa. Makanya kita hidup di dunia ini kan tergantung pada pola pikir dan prinsip dan kita. Kalau akal Anda, pikiran Anda lemah, ya walau alam, kita nggak tahu. Oke, kemudian yang ketiga kita membahas tentang rekomendasi kebijakan. Jadi ada sebuah metode-metode, cara-cara untuk memberikan masukan. Rekomendasi tidak harus dijalankan, tapi paling tidak kajian yang berbentuk hasil rekomendasi itu adalah suatu hal yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya adik-adik ketika demo misalnya, hapuskan metodologi pendidikan hybrid misalnya. Tapi Anda jangan berbicara seperti itu, tapi Anda bicara data. Anda punya riset misalnya. Ini lupa riset saya siap presentasi di ini berdasarkan mahasiswa ini, data kuantitatifnya seperti ini misalnya. Sarana yang ada di sini seperti ini. Kalau Anda punya data-data dan timbangan secara ilmiah, objektif, ya apa salahnya rekomendasi itu dijalankan. Tetapi kalau rekomendasi itu hanya asal bicara, yo gak ada tanggalan rek. Oke, tuh. Kemudian nanti kita juga akan bicara tentang implementasi. Ya, implementasi kebijakan. Ini teori implementasi. Jadi bagaimana kebijakan itu sukses dijalankan. Yo harus paham dulu Pak, harus tahu dulu visinya apa, tujuannya apa, anggarannya berapa, waktunya kapan, siapa yang menjadi leadernya. Ini pengaruh. Kemudian ada monitoring kebijakan, ada evaluasi kebijakan. Ini hampir tidak jauh kalau kita kalau adik-adik dulu ketika mempelajari
teori kebijakan publik, saya kira ini sudah bisa kita jalankan. Jadi mata kuliah ini sebenarnya tidak banyak, tetapi kalau ini tidak Anda pahami, saya yakin ketika Anda tugas akhir akan gelagapan. Karena mayoritas adik-adik atau teman-teman kita yang skripsi itu kajiannya tentang kebijakan. Dan rata-rata ya analisa kebijakan publik yang ada. Karena itu lebih mudah. Mungkin barangkali ketika ngomong pemerintah identik dengan kebijakan, padahal tugas pemerintah itu banyak sekali. Atau dalam kajian pemerintah itu ada governality, ingovernmental, artinya ada pelaku, ada kajian, ada teori, sebagainya. Tetapi di UNIM yang saya tahu, ada adik mahasiswa itu rata-rata dalam tugas akhirnya menggunakan teori-teori tentang kebijakan atau tema-tema tentang kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Nah, kalau ada adik tidak matang di sini, tidak paham di sini, maka ya menjadi kebingungan, Rek. Jadi sulit membedakan antara kajian ini, apakah ini evaluasi kebijakan atau ini implementasi kebijakan. Lah, ini masalah akademiknya di sini. Ketika ini akademiknya paham, maka Anda akan mudah mencari teori-teorinya. Oh, saya melihat temamu apa tentang ini, Pak. Terus masalahnya apa? Ini, Pak. Oh, berarti kamu ini dalam rangka evaluasi. Berarti Anda menggunakan teori evaluasi kebijakan, teori implementasi kebijakan. Nah, itu. Nah, nanti kita mencoba di dalam mata kuliah ini, kita mencoba mengulas satu persatu terkait dengan materi-materi inti yang saya sampaikan tadi. Nah, itu ya, jadi gambaran umum atau silabus yang saya sampaikan. Jadi entah nanti kita dalam proses itu kita ceramah seperti ini, atau ada adik membuat sebuah tugas atau membuat sebuah karya tulis yang nantinya bisa menjadikan entah itu jurnal atau artikel atau apa, yang sehingga ada adik paham tentang analisa kebijakan. Sangat naif ketika arek-arek mahasiswa pemerintahan misalnya nggak paham terhadap. Jadi kalau Anda aktivis misalnya, moro-moro elok demo ya, Rek. Moro tolak undang-undang, tapi gak ngerti maksudnya, gak ngerti kelemahan. Nah, tetapi kalau Anda misalnya jadi aktivis misalnya, ikut demo menolak undang-undang apa yang kemarin itu, misalnya undang-undang politik kah, atau undang-undang tenaga kerja atau apa, atau undang-undang pendidikan, undang apa, boleh. Tapi Anda tahu gitu loh, tidak hanya asal ikut, tetapi ketika dialog, ketika hearing, ketika dengar pendapat dengan DPR atau dengan stakeholder, public policy, para pengambil kebijakan, Anda tahu, bisa menyampaikan. Oke. Selain itu juga nanti kita juga akan berbicara tentang apa ini? Ramalan kebijakan sistematika. Nah, nanti ada banyak metode-metode bagaimana tahapan-tahapan kita melakukan sebuah analisis. Ini biasanya kalau dalam tugas akhir itu di bab 4 ya. Biasanya kan analisa, pembahasan. Iki ya apa carane nerapno. Nah, ini banyak yang mungkin beberapa dosen itu punya apa ya, caranya masing-masing. Tapi kalau di dalam kajian itu mestinya
Anda sampaikan temuannya dulu, kemudian teorinya seperti apa, baru dianalisis. Atau bisa juga teorinya dulu apa, dalilnya apa dulu, baru fakta di lapangan seperti apa, kemudian Anda menganalisis antara teori dan fakta menjadi sebuah analisis. Ini akan menjadi sebuah kesimpulan nanti di bab. Kalau tahapan seperti ini, pembahasan seperti ini Anda paham, saya yakin hasilnya akan tepat. Rumusan masalahnya terjawab. Artinya tujuan penelitian, tujuan pembahasan, analisis Anda terpenuhi. Makanya di dalam kajian ini atau analisa kebijakan ini biasanya ada tahapan-tahapan. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan kuliah kita akan sampaikan itu. Itu mungkin sekilas ya silabus atau mungkin rencana pembelajaran kita di dalam satu semester ini. Saya berharap semangat pagi ini sampai akhir. Ya. Ojo semangat kaitannya lah semester pitu. Biasanya semester pitu itu semester tuh asar-asan deh. Wah, saya harus bekerja ya Pak. Ngono nek biasanya. Mungkin atau bisa juga masih kurang apa jenenge relasinya. Jadi aktivis jadi aktivis. Wis kapatek mlebu kuliah wis. Padahal dhewe wis injury time itu. Banyak teman-teman Anda yang gagal itu ya di semester 7. Dia lengah di situ. Dhewe aktivis nek jopo lali. Nek kancane wis tahapan sempro lali rek. Saya berharap adik-adik Anda aktivis di luar, bergerak di luar, di dalam boleh. Tetapi tugas utama Anda adalah di sini kuliah. Maka tahapan-tahapan dalam pembelajaran kuliah harus Anda, artinya prestasi akademik tetap harus ada perjuangkan. Aktivis di luar tetap juga harus kita jalankan. Toh ketika kita sudah lulus, biasanya kalau organisasi di luar itu setelah lulus 2 tahun masih boleh ikut kok. Diharap ya, jadi saya berharap adik-adik jangan sampai teledor. Saya sering mengatakan pada senior Anda ketika di akhir-akhir tugas mata kuliah atau program kuliah Anda telat 1 hari sama dengan telat 1 minggu. Telat 1 minggu sama halnya telat 1 bulan. Kalau Anda ngelendor 1 bulan, wisuda tahun depan. Wow. Itu prinsip. Jadi ini awamu sedino iki gak mlebu wis padha mek seminggu rek kari. Artinya apa? Contoh. Hari ini Anda dijadwalkan sempro. Kemudian Anda tidak bisa. Ya nunggu jadwal 1 minggu depan. Kalau minggu depan nggak bisa, tunggu periode bulan depan. Kalau bulan depan nggak ikut Senin Pro, wes alamat. Sudah tahun depan aja. Itu biasanya motivasi yang saya sampaikan kepada senior-senior Anda yang sudah proses sampai lulus seperti itu. Ya, kayaknya berat, Rek. Tapi mungkin karena ada adik belum pernah. Koyo urip iku iya ya. Tetapi kalau tanya bagi mereka-mereka yang sudah lulus, piye Mas skripsi? Adik skripsi mulai. Tapi sing ngerjakno iki mati-matian saya.